Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, Allah masih berkenan memberikan kita kesehatan, memberikan kita keimanan sehingga sampai hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, kita masih bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita dan semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Meskipun sampai hari ini pandemi masih belum berakhir, tapi perlu kita ingat bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini belum berakhir. Dalam kondisi apapun, dalam masalah bagaimanapun, nikmat Allah senantiasa mengalir pada diri kita. Bahkan kalau kita hitung-hitung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Meskipun dalam kondisi seperti saat ini, nikmat Allah tetap tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita kalkulasi, tidak bisa kita hitung karena begitu banyaknya nikmat itu, meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kemudian, apa sih makna syukur itu? Apa kira-kira makna syukur? Kata Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, syukur itu adalah tidak ada sedikit pun dari karunia-Nya yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sedikit pun dari nikmat-Nya, dari karunia-Nya yang Allah berikan kepada diri kita digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Baik itu kenikmatan badan maupun kenikmatan harta. Jadi seluruh anggota badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harta yang kita punyai tidak kita belanjakan, tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syukur. Jadi kalau diibaratkan, syukur itu seperti seorang kurir. Kalau kita mungkin pernah dapat paket atau mengantar suatu paket, biasanya kita ke tempat ekspedisi pengiriman barang dan biasanya ada orang yang mengantar barangnya atau disebut dengan kurir. Ya, seorang kurir itu begitu bertanggung jawab terhadap barang yang dia bawa. Jadi dia merasa kepikiran kalau ada barang-barang yang masih belum tersampaikan ke alamatnya. Ini adalah seorang kurir. Jadi kondisi cuaca bagaimanapun, panas, hujan, dia berupaya bagaimana barangnya itu bisa sampai kepada tujuan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau sampai terlambat, dia sangat kepikiran. Ya, jangan sampai barang ini terlambat sampai ke tujuannya. Karena kalau sampai terlambat, apalagi kalau barangnya itu sampai rusak, maka bisa-bisa dia kena marah pemilik barang tersebut. Atau mungkin juga kena marah perusahaannya. Ya, tapi kalau barang itu bisa sampai ke tujuan dengan baik, dengan selamat, pas ke tujuannya, maka
yang menerima senang, kurirnya pun juga senang. Kenapa senang? Karena dia nanti akan mendapatkan imbalan. Dan lebih daripada itu, nanti dia akan dipercaya lagi oleh perusahaan untuk mendapatkan barang-barang yang hendak dia antar lebih banyak lagi. Demikian juga dengan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan barang, mengamanahkan barang, harta, badan kepada kita, maka tugas kita adalah menyampaikan semua nikmat Allah sesuai dengan alamat yang sudah Allah berikan terhadap masing-masing nikmat. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kita harus bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat yang telah diberikan kepada diri kita. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, yang mana keduanya adalah menjadi jalan kita untuk menuju ke surganya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid. Maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi misalkan penglihatan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk melihat apa? Pendengaran kita gunakan untuk mendengar apa? Tangan kita ayunkan untuk apa? Kaki kita langkahkan kemana? Makanan yang kita peroleh, apakah makanan yang halal atau makanan yang haram? Harta yang kita peroleh, kita belanjakan untuk apa? Apakah semua itu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya? Kalau semua itu sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya, maka berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah menggunakan barang-barang titipan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Sang Pencipta, keinginan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan misalkan mulut kita untuk mencaci maki, untuk mengolok-olok, untuk menjelek-jelekkan orang lain, kemudian kita gunakan tangan kita untuk menyakiti orang lain, berarti kita tidak mensyukuri nikmat mulut, tidak mensyukuri nikmat tangan. Atau kalau kita memiliki HP, kemudian kita gunakan misalkan untuk main-main saja, berarti kita belum mensyukuri nikmat HP tersebut. Dan lain sebagainya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Semua itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Apakah itu barang yang biasa ataupun barang yang mewah. Semuanya harus kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dengan begitu kita sudah menyampaikan amanat dari Allah dan Rasul-Nya terkait nikmat-nikmat tersebut. Inilah anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, makna syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada diri kita, yaitu dengan menjalankan, menyampaikan nikmat tersebut sesuai dengan perintah Allah SWT. Selanjutnya, mengapa sih kita berat atau mungkin gagal bersyukur? Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, bisa jadi karena hati kita begitu terikat dengan harta tersebut, begitu cinta terhadap dunia, sehingga lupa bahwasanya harta itu hanya titipan Allah yang harus kita sampaikan kepada alamatnya. Sehingga kita merasa ini milik saya sepenuhnya.
saya gunakan sesuka saya. Nah, ini padahal semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa jadi kita belum tahu alamatnya, ya, sehingga kita menggunakan seenaknya, ya. Jadi kita nggak tahu ini digunakan untuk apa, ini harusnya bagaimana, ya. Sehingga kita menggunakannya seenak diri kita. Karena itu, anak-anak sekalian, salah satu solusi agar kita bisa bersyukur, yang pertama adalah kita giat semangat untuk belajar, menuntut ilmu. Dengan harapan kita paham mana yang diwajibkan oleh Allah, mana sunnahnya, dan mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Sehingga kita tahu ketika dapat nikmat, apa kewajiban kita, apa sunnah kita, ya, apa yang mubah terhadap barang tersebut. Nah, ini kita tunaikan dulu, kita jalankan dulu yang wajib. Habis itu yang sunnah, setelah itu yang mubah. Jangan sampai kita gunakan untuk yang mubah dulu, kemudian yang wajib sama yang sunnah jadi terlupakan. Ya, kenapa? Karena belum tahu ilmunya. Ya, karena itu kita upayakan untuk tetap semangat belajar. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemampuan untuk bersyukur atas nikmatnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, Nabi yang kaya raya, yang tidak ada tandingannya sampai saat ini, baik kekuasaan maupun kekayaannya. Dengan kekayaan, dengan kekuasaan yang demikian hebatnya, Allah karuniakan kepada beliau. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau minta kepada Allah. Dalam surat An-Naml ayat 19, beliau berdoa kepada Allah SWT, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Jadi beliau minta kepada Allah agar ditetapkan untuk memiliki kemampuan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi kita memohon kepada Allah SWT, sebagaimana Nabi Sulaiman mohon kepada Allah SWT, agar diberikan ilham, agar mampu bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Karena kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah akan menanti diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi diri kita, bagi kaum muslimin semuanya, agar mampu bersyukur atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada diri kita. Sekecil apapun pemberian Allah itu merupakan nikmat yang luar biasa bagi diri kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mensyukurinya, untuk menjalankan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana seorang kurir, dia berupaya untuk mengantarkan, mengirimkan barang sesuai dengan alamatnya. Jadilah kurir-kurirnya Allah, mengantarkan nikmat-nikmat Allah, rezeki-rezeki Allah sesuai dengan alamat yang telah Allah tetapkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.